Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anessa Dwi Ratna. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengolah data dan mengumpulkan data untuk disusun dan disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara benar dan teliti. Dalam video kali ini, saya akan membahas ukuran penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam membuat laporan hasil penelitian agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal ini biasanya disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan pseudogram atau tabel frekuensi. Kemudian data berkelompok adalah data yang diringkas, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok dengan rentan dan panjang kelas yang tetap. Nah, di sini saya akan menjelaskan data berkelompok. Data kelompok biasanya diberikan dalam tabel data kelompok. Untuk membuat tabel data kelompok, perlu mendata jumlah nilai yang sama untuk mengetahui banyak data atau frekuensi. Berikut beberapa cara penyajian data berkelompok yang sering ditemui dan disajikan. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram, kemudian poligon, dan yang terakhir yaitu OGIF. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, dan terpencar. Penggambaran angka atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik ataupun gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik frekuensi. Sebagai contoh, misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi interval yang memuat nilai terkecil yaitu 1. Panjang interval ini harus sama sebagai contoh 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3, jadi frekuensinya diisi 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5, jadi frekuensinya diisi dengan 5, dan seterusnya. Dengan demikian diperoleh tabel distribusi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga yaitu nilai 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama batas bawah sama dengan, yang kedua batas atas sama dengan 15, yang ketiga tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi setengah sama dengan 10,5, yang keempat tepi atas sama dengan batas bawah ditambah setengah sama dengan 11,5. Yang kelima yaitu panjang interval sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan, atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas lainnya. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.